Ditampilkan pada tahun 1857 di wilayah utara dunia yang dingin, sebuah kapal angkatan laut terjebak di tengah lautan es yang membeku. Sang kapten memerintahkan para awak untuk mulai bekerja memecahkan es di sekitar kapal dengan harapan jalan keluar bisa terbuka dan kapal bisa kembali berlayar. Namun setelah beberapa jam, keadaan tetap sama dan itu sangat-sangat tidak baik. Beberapa waktu kemudian, dokter kapal memanggil sang kapten untuk melaporkan tentang nyala api di kejauhan yang diyakini sebagai ledakan. Sang kapten segera mengajak beberapa anak buah untuk menyelidiki dan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan diri dari beban yang tidak pantas Anda bawa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Frankenstein, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Guillermo del Toro, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, daripada kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Dalam perjalanan menuju cahaya api, sang kapten yang bernama Anderson bersama anak buahnya menemukan bercak darah di atas daratan es. Setelah diperiksa lebih jauh, mereka menemukan seorang pria yang terluka parah. Saat kelompok itu berusaha menolongnya, lagi-lagi terdengar raungan mengerikan. Semua orang seketika panik, lalu mereka membawa si pria ke kapal bernama Horizon dan bersiap dengan senjata. Tak lama kemudian, para awak melihat sosok makhluk besar berjalan mendekati mereka dari tengah kegelapan es. Mereka langsung melepaskan tembakan. Namun makhluk itu memanjat ke atas kapal dan meminta agar para kru kapal menyerahkan si pria terluka yang diketahui bernama Victor. Tentu saja para awak menolak sehingga semakin disakiti, makhluk misterius itu semakin mengamuk, bahkan hendak membalikkan kapal. Dalam keadaan terdesak, Anderson mengambil senapan, lalu melepaskan tembakan terakhir ke permukaan es dan beberapa saat kemudian, dokter kapal merawat luka-luka tamu mereka yang sekarat. Victor memperingatkan mereka bahwa makhluk itu pasti akan datang lagi karena ia tidak bisa mati dan akan menghabisi siapapun yang berusaha menghalangi. Selain itu, Victor juga mengakui sesuatu yang mengejutkan bahwa dirinya lah yang menciptakan makhluk itu. Jadi jika memang makhluk itu datang lagi, Victor ingin Anderson menyerahkan dirinya. Pastinya Anderson tidak percaya, oleh karena itu Victor mulai menceritakan secara lengkap, dimulai dari latar belakang diri yang merupakan putra dari seorang ahli bedah bernama Leopold. Dan pria yang bernama Leopold ini menikahi sang istri hanya demi harta dan kekayaan. Leopold sendiri jarang berada di rumah, namun setiap kali pulang sikapnya begitu berkuasa dan angkuh. Dan ada satu momen, sang istri dipaksa makan meskipun tidak ingin. Pokoknya apapun perintahnya wajib dipatuhi. Selain itu, orang tua Victor juga sering bertengkar soal uang dan juga soal Victor, dan pertengkaran itu membuat Victor kecil semakin merasa ketakutan. Setiap kali pertengkaran itu selesai, Victor menghibur sang ibu yang menangis dan perlahan menyadari bahwa sang ayah membenci mereka berdua. Hal lain yang dilakukan Leopold adalah mengajari Victor tentang semua ilmu kedokteran yang dikuasai. Ini memang baik, tapi masalah ada di cara mengajarnya yang kejam. Leopold bahkan melukai wajah jika Victor tidak bisa menjawab pertanyaan. Pada suatu hari ketika Leopold hendak pergi lagi, tiba-tiba ibu Victor yang sedang hamil merasakan kontraksi dan mengalami pendarahan hebat. Leopold segera bergegas membantu proses persalinan itu, dan bayi yang lahir ternyata selamat dalam keadaan sehat. Namun sangat disayangkan, ibu Victor meninggal dunia. Tanpa kasih sayang sang ibu, Victor mulai merasa seolah ia hanya sendirian di dunia.
Bertahun-tahun berlalu, adik Victor, William, mulai tumbuh menjadi anak yang patuh sehingga disayangi oleh Leopold. Sementara Victor semakin terasing. Perlakuan itu membuat Victor bertanya-tanya apakah Leopold sengaja membiarkan ibu Victor mati, karena Leopold adalah dokter paling terkenal sehingga sepertinya mustahil mengalami kegagalan. Namun Leopold sama sekali tidak terusik dengan pertanyaan itu, lalu menjawab dengan santai bahwa tidak ada yang bisa menaklukkan kematian. Victor pun merespon dengan sebuah sumpah bahwa suatu hari nanti ia akan mampu menyembuhkan kematian. Tak lama setelah sumpah itu terucap, Victor bermimpi tentang malaikat kegelapan berdiri di antara kobaran api, dan mimpi tersebut seolah menyalakan tekadnya untuk menjadi seorang ahli bedah yang lebih hebat dari sang ayah. Lalu sejenak kita kembali ke masa sekarang. Apa yang ditakutkan Victor benar adanya karena makhluk ganas tiba-tiba bangkit. Victor pun melanjutkan kisahnya. Jadi setelah meninggalnya Leopold, Will dikirim untuk tinggal bersama beberapa kerabat mereka di Wina. Sementara itu, Victor pergi ke London dan Edinburgh. Selama bertahun-tahun, ia tidak melakukan apapun selain fokus memperluas pengetahuan, sampai akhirnya pada tahun 1855, Victor mempresentasikan gagasan bahwa manusia bisa mengalahkan kematian, lalu memperlihatkan sisa-sisa tubuh milik beberapa orang yang disatukan dengan cara dijahit. Ia kemudian menyambungkan sebuah perangkat ke tubuh itu. Lalu semua pun terkejut menyaksikan apa yang ada di hadapan. Seorang profesor menilai demonstrasi itu hanya pertunjukan murahan seperti atraksi sulap. Untuk membuktikan tuduhan itu salah, Victor melemparkan bola sehingga mayat hidup segera menangkap. Ini membuktikan bahwa otaknya masih bekerja, jadi gerakan ototnya bukan hanya sekedar reaksi akibat sengatan listrik. Para profesor kembali menghujat proyek itu, mengatakan sebagai pekerjaan kotor yang merupakan sebuah tindakan tak manusiawi. Mereka menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berhak memberi dan mengambil kehidupan, lalu terjadilah perdebatan. Unholy and abominable, Victor. Perhaps God is enough. Setelah melepas sambungan perangkat dari tubuh mayat hidup, Victor meninggalkan gedung tersebut. Seorang pria bernama Heinrich Harlander segera menyusul dan menjelaskan bahwa dirinya dikirim oleh Will. Will ingin memperkenalkan tunangannya kepada Victor, dan perempuan itu kebetulan adalah keponakan Heinrich. Heinrich lalu mengaku menyaksikan presentasi Victor, dan menurut Heinrich itu sangat brilian. Namun ada beberapa kesalahan karena terlalu bersemangat. Heinrich meminta Victor untuk tetap berada di Edinburgh selama 3 hari lagi. Ia berjanji akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. 3 hari kemudian, Victor datang ke kediaman Heinrich sambil membawa hasil penelitiannya. Heinrich menjelaskan bahwa ia dahulu adalah seorang ahli bedah militer, lalu memperlihatkan sebuah papan kayu berisi seluruh sistem saraf manusia yang diawetkan seperti karya seni. Mereka membahas secara rinci bagaimana tubuh manusia dapat menyimpan energi. Pembahasan itu memberi Victor gagasan baru untuk menyempurnakan proyeknya. Setelah itu, Heinrich menawarkan seluruh sumber daya kepada Victor. Heinrich bersumpah bahwa sebagai balasannya ia hanya menginginkan pengetahuan. Namun ia juga mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti ia mungkin akan meminta satu bantuan kepada Victor. Victor tidak mengiyakan, tapi berjanji akan mempertimbangkan. Selain itu, Victor pergi untuk akhirnya bertemu dengan adiknya. Will memperkenalkan Victor kepada tunangannya Elizabeth, lalu mereka pun makan bersama. Suasana pertemuan itu segera berubah tidak nyaman. Will mengatakan bahwa Victor sejak dulu haus perhatian, sementara Elizabeth bahkan menyebut Victor sebagai orang bodoh yang tidak bisa mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. Adegan berpindah menampilkan masa kini. Para awak di luar mulai berteriak. Seorang pria datang memanggil Anderson. Ternyata seseorang melihat makhluk ganas semakin mendekat ke arah kapal. Tapi ketika memeriksa, Anderson tak melihat apapun. Awak kapal yang ketakutan berpikir bahwa mereka harus meninggalkan Victor. Anderson menolak. Sang kapten menegaskan bahwa Victor berada di bawah perlindungannya.
Tak jauh dari sana, makhluk ganas diam-diam menatap kapal. Ketika Anderson kembali, Victor melanjutkan ceritanya. Jadi beberapa minggu setelah makan malam yang canggung itu, Henrik membawa dua bersaudara ke sebuah kastil tua yang terbengkalai di tempat terpencil. Di sana, Victor akhirnya menerima tawaran Henrik. Victor memberitahu Henrik semua yang ia perlukan untuk mengubah kastil itu menjadi lab paling megah. Setelah itu, Victor mulai sering mendatangi kota terdekat untuk membeli jasad para penjahat yang dijatuhi hukuman gantung, lalu mengambil bagian-bagian tubuh yang masih bagus untuk eksperimen. Suatu hari, ia terkejut melihat Elizabeth berada di kota itu. Victor lalu mengikuti dan mengetahui bahwa Elizabeth mengunjungi gereja setempat untuk pengakuan dosa. Victor lebih dulu masuk ke ruang pengakuan dosa. Ia berpura-pura menjadi seorang pendeta agar bisa mendengar apa yang ingin dikatakan Elizabeth. Wanita itu berkata bahwa calon kakak iparnya adalah seorang yang jahat dan kejam. Lalu Victor pun membuka penutup dan menyadari bahwa Elizabeth sudah tahu sejak awal bahwa Victor lah yang berada di sana. Kemudian, dalam sebuah pesta makan malam, Victor melihat buku-buku yang dibeli Elizabeth. Dari sana, ia mengetahui bahwa Elizabeth tertarik pada serangga. Elizabeth menunjukkan minatnya terhadap ilmu pengetahuan. Ia juga mengagumi keajaiban-keajaiban kecil. Ketertarikan itu sangat mengesankan Victor, sehingga mengajaknya berdansa. Very well. Love. Selama beberapa minggu kemudian, Victor terus mengumpulkan mayat. Ia juga mengunjungi para pandai besi untuk mendapatkan bagian-bagian mesin yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Elizabeth, sementara eksperimennya sama sekali tidak mengalami kemajuan. Henrik menegur, menjelaskan bahwa perang akan segera berakhir. Dengan nada yang ketus, ia memberitahukan Victor tenggat waktu, dan itu hanya tersisa 1 minggu. Dalam 1 minggu itu, Victor harus membuktikan bahwa eksperimennya mampu menghasilkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Elizabeth datang mengunjungi Victor di lab. Pada momen ini, Victor mengungkapkan bahwa ia merasakan sebuah ikatan yang kuat di antara mereka, namun Elizabeth menjauh, menegaskan bahwa ia sudah memilih Will. Elizabeth! Victor kemudian berendam sambil meratapi kegagalannya dalam percintaan, meski tahu itu terlarang. Siapa sangka, kesedihan itu mendatangkan sebuah ide baru. Akhirnya Victor menyadari bagian apa yang selama ini kurang dalam eksperimennya, lalu segera memulai percobaan baru dan hasilnya. Adegan berpindah menampilkan Victor dan Henrik pergi ke bekas medan perang untuk mengumpulkan mayat sebanyak mungkin. Selama beberapa hari berikutnya, Victor bekerja keras, memilih bagian terbaik dari setiap tubuh. Dari potongan-potongan itu, ia berusaha membangun seorang manusia dari awal. Sesekali Henrik datang berkunjung dan mengabadikan beberapa momen meski mengerikan. It is finished. Pada suatu malam, Victor menyadari bahwa badai besar akan segera datang. Ia pun menyiapkan makhluk ciptaannya untuk dibangkitkan. Setelah itu, Victor menemukan Henrik yang bersembunyi di balik sekat. Hampir tak ada rambut yang tersisa di kepala Henrik. Ternyata selama ini pria itu mengenakan rambut palsu untuk menyembunyikan penyakit sifilisnya. Dengan ilmu kedokterannya, Victor pun segera mengetahui bahwa usia Henrik tak akan lama. Henrik akhirnya mengungkapkan bantuan apa yang diinginkan dari Victor. Ya, pria itu ingin agar otaknya dipindahkan ke tubuh ciptaan Victor lalu dihidupkan. Ini berarti Henrik berharap bisa terus hidup. Tentu saja Victor menolak karena eksperimennya belum mencapai tahap itu, lalu segera naik ke lantai atas untuk memulai persiapan. Di puncak, Victor memasang sebuah perangkat yang terhubung dengan tubuh mati yang mana akan menangkap petir. Ketika turun, Victor lagi-lagi dipaksa oleh Henrik agar mempertimbangkan permohonannya, bahkan menawarkan seluruh harta sebagai imbalan, serta menawarkan Elizabeth. Akhirnya Victor pun menjelaskan dengan detail bahwa penyakit telah merusak seluruh tubuh, bahkan otak Henrik, sehingga tidak ada gunanya meskipun dilakukan pemindahan otak. Henrik pun menjadi murka, lalu terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan... Setelah memeriksa mayat Henrik, Victor mengambil kembali bagian perangkat yang jatuh itu. Ia lalu menyambungkannya ke mesin, dan sayang sekali perangkat itu mengalami gangguan.
Setelah kekacauan yang terjadi, Victor melepaskan sambungan perangkat. Ia memeriksa denyut nadi pada tubuh yang diteliti, namun tragisnya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dengan penuh keputusasaan, Victor pergi ke kamarnya, bahkan tertidur dalam amarah. Dalam tidurnya, ia kembali memimpikan malaikat kegelapan yang pernah menghantui pikiran. Lalu keesokan paginya, Victor mendekati makhluk itu dan di saat yang sama, makhluk itu meniru hampir semua gerakan Victor. Saat Victor membuka tirai, makhluk itu pun ketakutan sehingga Victor menenangkan dan menjelaskan bahwa itu hanya cahaya matahari. Lalu Victor juga mengucapkan namanya yang segera diikuti oleh si makhluk. Oh, the wolf. Yes. Victor. Victor. Yes. Yes. Setelah itu, Victor membawa makhluk atau agar lebih mudah kita sebut saja Frank ke terowongan di bawah kastil. Victor dengan tenang merantai Frank agar tetap tersembunyi. Berminggu-minggu kemudian, tubuh Frank semakin kuat, namun ia tetap belum mampu belajar bicara. Sejak saat itu, Victor hampir tidak pernah tidur karena harus merawat Frank yang seperti bayi baru lahir. Pada suatu hari, Frank secara tidak sadar menggenggam pisau cukur yang membuat tangannya terluka. Victor sebenarnya hendak menjahit luka itu, tapi secara ajaib sembuh dengan sendirinya, kurang lebih sama seperti kemampuan regenerasi Wolverine. It's closed. How? Sementara itu, setelah berminggu-minggu tidak menerima surat dari Henrik, Will dan Elizabeth memutuskan untuk mengunjungi kastil. Victor mengatakan kepada mereka bahwa Henrik telah pergi beberapa minggu lalu dan tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Setelah itu, Victor mengajak Will ke labnya, sementara Elizabeth mengikuti suara-suara misterius yang ia dengar, sampai akhirnya tiba di saluran pembuangan di bawah kastil. Di sana, wanita itu sangat amat terkejut. Setelah saling bersentuhan tangan, Elizabeth melihat luka di tubuh Frank dan bertanya-tanya siapa yang menyakitinya. Elizabeth kemudian bergegas menuju lab menuntut jawaban dari Victor tentang apa yang membuat Frank terluka. Victor kemudian membawa pasangan itu ke ruang bawah, lalu di hadapan mereka, Victor menunjukkan Frank dan menjelaskan bahwa makhluk itu adalah ciptaannya. Alih-alih takjub, Will menatap Frank dengan perasaan takut, sementara Elizabeth melihatnya bukan sebagai monster, tapi sebagai sosok yang tersakiti. Bagi Victor, semua ini adalah bukti bahwa ia telah melampaui batas yang tidak pernah disentuh manusia. Ketika Frank mengembalikan sarung tangan Elizabeth yang terjatuh, Will mulai bertanya-tanya apakah makhluk itu memiliki kecerdasan. Namun Victor tidak memberikan jawaban apapun. Will akhirnya menyadari Victor tidak pernah benar-benar memikirkan bagian tubuh mana yang menyimpan jiwa. Saat malam, tanpa disadari semua orang, Frank berusaha menghibur diri, bermain dengan dedaunan. Ia memandangi daun-daun yang hanyut, belajar memahami tentang dunia untuk pertama kalinya. Ketika Elizabeth datang, Frank memberikan sehelai daun kepadanya. Elizabeth mencoba mengucapkan namanya, berharap Frank bisa mengikuti. Awalnya memang mengecewakan karena Frank sama sekali tidak bereaksi, namun ketika Elizabeth pergi, Elizabeth. Victor melihat Elizabeth kembali dari terowongan dan segera memarahinya, namun Elizabeth malah balik marah saat Victor menyebut Frank sebagai benda mati. Terjadilah pertengkaran hebat. Victor mengklaim bahwa Frank adalah suatu penciptaan yang gagal, sementara Elizabeth justru melihat sesuatu pemahaman dari tatapan Frank dan menyebut Victor monster yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Victor yang frustasi pergi ke terowongan meluapkan kekesalannya. Dia mengajar Frank dengan sangat keras, bahkan memukulnya dengan sebatang besi. Ini sangat mirip dengan cara Leopold mengajar. Sampai akhirnya, Come on! keesokan paginya, Victor memanggil Will untuk berbicara empat mata, mengaku bahwa diri telah melakukan suatu kesalahan. Menurut Victor, Frank terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Selain itu, Victor juga menunjukkan jasad Henrik, mengatakan bahwa Frank lah yang telah membunuh Henrik.
Kemudian Victor meyakinkan Will untuk membawa Elizabeth pergi dari tempat itu. Ia menggunakan alasan bahwa semua dilakukan demi keselamatan Elizabeth. Sebelum pergi, Will bertanya apakah Frank akan bertahan hidup. Victor pun meyakinkan adiknya bahwa Frank akan segera berakhir, dan segera setelah Will dan Elizabeth pergi, Victor memulai aksinya. Pada saat yang sama, Elizabeth merasakan firasat buruk. Ia mendesak dan ingin tetap tinggal di kastil, bahkan mengancam akan melompat. Sementara itu, Victor memberikan kesempatan terakhir bagi Frank untuk mengatakan hal lain selain Victor, dan kali ini ternyata berbeda, yang mana membuat Victor merasa jijik. Jadi tanpa ragu, Victor pun menyalakan api. Adegan berpindah kembali ke masa kini, di mana Anderson mendengar jeritan dari luar ruangan. Ia membuka pintu untuk memeriksa keadaan, dan ternyata Victor memohon agar Frank berhenti, dan sebagai gantinya ambil nyawa Victor saja. Frank menyadari bahwa Anderson telah mendengar cerita Victor, jadi karena rasanya tak adil hanya mendengar dari satu sisi saja, maka Frank pun mulai menceritakan kisahnya. Saat api melahap kastil, bagian-bagian perangkat jatuh ke dalam lubang menara dan membuat Frank ketakutan. Dalam kepanikan, Frank berhasil memutuskan rantai mengikat tangannya. Ia kemudian melarikan diri dengan meluncur turun melalui saluran pembuangan. Makhluk itu jatuh ke laut tepat sebelum ledakan besar menghancurkan kastil. Beberapa waktu kemudian ia terbangun di tepi pantai. Frank berjalan tanpa arah memasuki hutan. Di sana ia menemukan kerangka-kerangka dari semua tubuh yang pernah digunakan Victor. Ia juga menemukan sebuah mantel dan mengenakannya. Makhluk itu kemudian terpukau saat melihat kawanan rusa. Ia memberikan kawanan rusa itu buah beri sebelum akhirnya memakan sebagian buah itu untuk sendiri. Tiba-tiba Frank kemudian berlari menjauh dari pemburu. Setelah mengembara cukup lama, Frank menemukan sebuah peternakan. Ia bersembunyi di dalam gudang dan tidur sambil memandang tikus-tikus di sekeliling. Keesokan paginya, Frank mendengar keluarga pemilik peternakan kembali, yang ternyata diantaranya adalah pemburu. Dua di antara anggota keluarga itu adalah seorang pria tua yang buta dan seorang gadis kecil. Frank mengawasi dari celah-celah dinding. Terkadang ia juga mengikuti keluarga itu ke hutan secara diam-diam. Frank melakukan itu karena sangat tersentuh melihat cara keluarga itu hidup. Frank melihat kasih sayang yang tidak ia dapat dari Victor. Terkadang si pria tua mengajari gadis kecil membaca. Dengan mengikutinya, Frank perlahan belajar bicara. Hari demi hari berlalu, Frank merasa ingin menjadi bagian dari keluarga yang penuh kehangatan tersebut. Oleh karena itu, diam-diam ia melakukan banyak hal untuk mereka. Ia meninggalkan kayu bakar di depan rumah dan bahkan memperbaiki pagar secara diam-diam. Pria tua mengatakan kepada cucunya bahwa semua bantuan itu pasti dari roh hutan. Jadi sebagai balasan, mereka meninggalkan persembahan kecil yang kemudian diambil Frank dengan bahagia. Suatu hari, kawanan serigala mengepung peternakan dan mulai memangsa domba-domba. Frank menyaksikan dengan terkejut bagaimana para pemburu menembaki kawanan serigala. Dari kejadian itu, ia belajar bahwa tidak semua kekerasan lahir dari kebencian. Terkadang seseorang dibunuh karena menjadi diri sendiri. Clear to me. Beberapa waktu kemudian, para pemburu memutuskan untuk pergi karena yakin kawanan serigala akan datang lagi untuk menyerang. Tapi Pak Tua memutuskan untuk tetap tinggal karena yakin hanya akan menjadi beban dan yakin bahwa roh hutan akan melindunginya di rumah itu. Menyadari kini hanya ada Pak Tua, Frank pun memberanikan diri untuk masuk dan ternyata ia disambut ramah oleh Pak Tua. Pak Tua bahkan tidak memarahi Frank ketika tidak sengaja menjatuhkan botol. Karena menyadari bahwa sosok asing itu adalah seorang yang selama ini dianggap roh hutan dan telah banyak membantu keluarganya, Pak Tua lalu mengajak Frank untuk tinggal bersamanya, bahkan memanggil Frank sebagai sahabat. Friend.
Selama beberapa hari berikutnya, Frank dan Pak Tua menghabiskan seluruh waktu mereka bersama, mereka berjalan-jalan, dan selain itu Frank juga diajarkan membaca sampai akhirnya bisa membaca beberapa buku yang berbeda. Ada satu momen ketika keduanya berbincang, Frank mengungkapkan bahwa ia tidak mengingat apapun tentang hidup sebelum terbangun di tepi pantai. Meski begitu, terkadang ia bermimpi tentang seorang pria dan sebuah kata yaitu Victor. Pak Tua menyarankan agar Frank mengikuti gambaran yang dilihat dalam mimpi. Frank pun kemudian menuruti saran itu sampai akhirnya menemukan reruntuhan kastil. Di antara puing-puing, Frank menemukan catatan milik Victor dan foto-foto milik Henrik. Semua itu akhirnya memberitahukan dari mana Frank berasal. Dia juga menemukan amplop dan membaca nama Victor beserta alamatnya. Ketika kembali ke peternakan, Frank merasa ngeri melihat para serigala sudah menerobos masuk ke dalam rumah dan setelah menyingkirkan kawanan serigala, Frank buru-buru memeriksa kondisi Pak Tua yang ternyata terluka sangat parah, tapi masih hidup. Frank memberitahukan tentang apa yang ia temukan di reruntuhan, lalu mengaku sebagai monster. Namun Pak Tua membantah hal itu, mengatakan bahwa Frank adalah sahabat dan itu adalah kata-kata terakhir Pak Tua sebelum pergi untuk selamanya. Pada saat yang sama, para pemburu kembali dan mengenali Frank dari peristiwa rusa sebelumnya. Mereka mengira Frank lah yang membunuh Pak Tua sehingga gelap mata dan setelah itu, para pemburu pergi karena mengira Frank telah mati. Beberapa jam kemudian, Frank terbangun dan luka-lukanya ternyata sudah pulih. Pada momen ini, Frank pun menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa mati. Karena itu, ia tidak lagi menginginkan kematian sebagai akhir dari penderitaan. Sebagai gantinya, Frank menginginkan seorang pendamping untuk menemaninya dalam keabadian. Kita berpindah ke cerita Victor yang telah kehilangan satu kakinya akibat ledakan dan kini menggunakan kaki palsu. Setiap malam, pria itu dihantui oleh mimpi buruk tentang malaikat kegelapan. Lalu pada malam pernikahan Will, Victor mengunjungi Elizabeth, meminta maaf dan mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan pernikahannya. Namun Elizabeth tak sanggup melihat wajah Victor sehingga menampar dan mengusirnya. Lalu terungkap bahwa selama ini secara diam-diam Elizabeth selalu menyimpan daun yang diberikan Frank. Ketika kembali ke kamarnya, Victor menemukan pintu balkon yang terbuka. Ketika berbalik, Victor melihat Frank muncul. Makhluk itu meminta Victor menciptakan seorang pendamping untuknya, namun Victor menolak membuat monster lain, dan ya, penolakan itu membuat Frank murka. Mendengar keributan yang terjadi, Elizabeth segera berlari menuju kamar Victor. Ia terkejut sekaligus menjadi sangat emosional ketika akhirnya bertemu kembali dengan Frank. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Victor untuk melepaskan tembakan, namun saat tiba, Will dan seluruh tamu melihat kematian Elizabeth. Victor menuduh Frank lah yang telah membunuh Elizabeth. Beberapa pria pun mencoba menerjang, namun seperti yang kita tahu, Frank terlalu tangguh untuk ditumbangkan. Elizabeth meminta Frank untuk membawanya pergi. Saat mereka melewati area resepsi, para tamu lain menyingkir dengan wajah penuh ketakutan. Sementara itu, Victor memeriksa keadaan Will. Will tahu apa yang terjadi dan segera menyalahkan sang kakak. Jadi, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menyebut Victor sebagai monster yang sebenarnya. You are the monster. Di sebuah gua yang tidak jauh dari sana, Frank membarikan tubuh Elizabeth. Elizabeth mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah menemukan tempat di dunia, namun semua berbeda ketika bertemu dengan Frank. Bagi Elizabeth, pertemuan mereka adalah suatu momen terindah dalam hidup, sehingga kini Elizabeth pun siap untuk berakhir di hadapan Frank. Momen itu membuat Frank hancur sehancur-hancurnya. Pada saat yang sama, Victor tiba di gua, jadi segera Frank melampiaskan kemarahannya.
Frank kemudian pergi untuk menenangkan diri, sementara Victor berusaha bangkit dan mengejar makhluk itu. Karena dendam menguasai, Victor pun terus melakukan perburuan bahkan sampai berminggu-minggu hingga akhirnya tiba di wilayah Kutub Utara. Tidak dengan tangan kosong, Victor membawa beberapa senjata, bahkan membeli dinamit. Setelah itu Victor berkemah di atas hamparan es dan beristirahat, dan tiba-tiba saja ketika menemukan dinamit, Frank berharap benda tersebut dapat mengakhiri penderitaannya. Ia bahkan memaksa Victor untuk menyalakan dinamit, lalu membiarkan Victor pergi. Namun Crackling of my bones. di masa kini, Victor menggenggam tangan Frank. Untuk pertama kalinya ia meminta maaf dengan tulus dan memanggil Frank sebagai anak. Victor meminta Frank agar tidak perlu mencari kematian, karena itu tidak akan Frank temukan. Sebagai gantinya, Frank bisa terus hidup di jalan kebaikan. Frank pun memaafkan sang ayah, yang mana akhirnya membuat Victor pergi dengan damai. Setelah itu, Anderson memerintahkan kepada anak buahnya untuk mundur dan membiarkan Frank pergi. Sebagai rasa terima kasih, Frank mendorong kapal Horizon hingga akhirnya terbebas dari es. Ketika kapal itu mulai berlayar menjauh, Frank menatap matahari seperti yang pernah diajarkan oleh Victor. Sendiri di ujung dunia, Frank membawa luka, pengampunan, dan keabadian yang tak pernah ia minta. Frank menjadi saksi dari dosa manusia yang ingin menaklukkan kematian dan mencoba menjadi Tuhan. Dan tamat. Dalam proses adaptasinya, sang sutradara mengubah beberapa momen karakter dan hubungan antar tokoh untuk menegaskan tema-tema tertentu dari novel aslinya. Melalui perubahan itu, sutradara juga memberikan sentuhan yang terasa lebih modern pada cerita. Ia menata ulang beberapa bagian dari kisah asli dan membuatnya lebih selaras dengan gaya artistik yang selama ini menjadi ciri khas. Film ini memainkan materi sumbernya dengan cara yang menarik, termasuk dengan lebih menekankan sisi gelap dari Victor. Bahkan dalam ingatan tentang masa lalunya sendiri, Victor tidak pernah benar-benar digambarkan sebagai sosok yang layak dikagumi. Sebaliknya, Victor ditampilkan sebagai pribadi yang terlalu keras tanpa alasan, mudah bersikap kejam, dan cepat tersulut amarah. Semua itu didorong oleh kesombongan besar yang menuntunnya pada eksperimen-eksperimen putus asa. Ini menjadi penyimpangan yang lebih gelap dibandingkan cara Victor digambarkan dalam film-film sebelumnya. Gambaran tersebut justru lebih mengingatkan pada sosok antihero yang suram seperti dalam materi aslinya. Fokus Victor yang hanya berpusat pada dirinya sendiri dan ketidakmampuannya menerima kesalahan pribadi dibuat semakin kuat. Hal itu terlihat dalam hubungannya yang rumit dengan tunangan adiknya, konflik dengan keluarganya, dan pada akhirnya pertikaiannya dengan makhluk ciptaannya sendiri. Victor selalu mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Ia bahkan mampu berbohong dengan sangat meyakinkan untuk membuat orang percaya bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian Henrik dan Elizabeth. Baru setelah kematian adiknya, ketika kata-kata terakhir William menyebut Victor sebagai monster yang sebenarnya, Victor tampaknya mulai menyadari kegagalannya sendiri. Momen itu menjadi titik ketika kebenaran yang selama ini ia hindari akhirnya menghantam dirinya. Meski begitu, Victor tetap memilih membalas dendam daripada benar-benar merenungi kesalahannya. Hal itu membawanya pada perburuan yang berdarah dan menyakitkan. Hanya di saat-saat terakhir hidupnya, Victor akhirnya tampak benar-benar menyadari telah berubah menjadi sosok seperti apa dirinya. Ia dengan tulus mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Frank. Fakta bahwa Frank memaafkannya justru menegaskan sisi kemanusiaan makhluk itu, sekaligus membuat Victor dapat pergi dengan damai. Salah satu unsur paling emosional dalam film ini adalah hubungan yang tumbuh di antara Elizabeth dan Frank. Sejak pertemuan pertama, sudah ada percik ikatan yang terasa kuat di antara mereka. Berbeda dengan pelajaran kejam yang diberikan Victor, Elizabeth justru menawarkan empati. Pada momen inilah makhluk tersebut untuk pertama kalinya menunjukkan sisi kemanusiaan yang sejati. Hal itu kemudian menjadi dasar bagi perkembangan karakternya sampai akhir cerita. Hubungan itu juga seolah menjadi batas terakhir bagi Victor. Ketika ia memutuskan bahwa makhluk tersebut adalah sebuah kesalahan, Victor sempat memberinya kemungkinan untuk selamat jika mampu mengucapkan kata lain selain Victor. Namun ketika makhluk itu mengucapkan Elizabeth, Victor tetap berusaha membunuhnya. Secara tersirat, tindakan itu muncul dari kecemburuan dan amarah karena Elizabeth pernah menolak perasaannya. Jadi keputusan Victor tidak hanya lahir dari rasa takut, tetapi juga dari luka egonya sendiri.
Di titik inilah, Frank mulai bertindak benar-benar mengerikan terhadap Victor. Ia melampiaskan rasa sakitnya dengan cara yang lebih penuh dendam. Film ini sejak awal memang bukan kisah yang bahagia, namun unsur-unsur ini menambahkan sisi tragis yang jauh lebih menyakitkan dalam konflik antara makhluk tersebut dan penciptanya. Ketidakmampuan Victor menerima ciptaannya sendiri pada akhirnya menyebabkan kematian perempuan yang sama-sama mereka cintai. Salah satu motif visual yang sering muncul dalam film ini adalah sosok malaikat yang hadir dalam mimpi-mimpi Victor. Sosok ini didasarkan pada patung yang dimiliki Victor sejak kecil dan tetap ia simpan hingga dewasa. Hanya dalam beberapa momen tertentu, Victor tampak lebih merangkul iman daripada Sainz yang mengelilinginya. Hal itu terlihat ketika ia berdoa kepada sang malaikat, memohon petunjuk dan pertolongan. Dengan begitu, malaikat tersebut menjadi simbol dari harapan terakhir yang masih coba ia genggam. Victor berulang kali melihat penglihatan tentang malaikat itu sepanjang film. Dalam mimpi-mimpinya, malaikat tersebut muncul di tengah kobaran api, namun pada akhirnya sang malaikat melepaskan topeng indahnya dan memperlihatkan wajah berupa tengkorak. Sosok yang awalnya tampak seperti tanda harapan di tengah kekacauan berubah menjadi pertanda kehancuran. Perubahan ini mencerminkan kejatuhan Victor secara perlahan dari ambisi besar menuju penyesalan yang pahit. Api yang mengelilingi malaikat itu juga memberi bayangan tentang nasib laboratorium Victor nantinya. Tempat itu akhirnya terbakar dan hancur menjadi puing ketika Victor berusaha memusnahkan ciptaannya sendiri. Malaikat tersebut dapat dipahami sebagai lambang dari beberapa unsur penting dalam cerita. Tafsir yang paling jelas adalah bahwa sosok itu merupakan malaikat kematian. Ia seolah terus membayangi Victor dan mengingatkannya bahwa kematian tidak pernah benar-benar bisa ditaklukkan. Namun, malaikat itu juga bisa dipahami sebagai perwujudan ambisi batin Victor sendiri. Ketika Victor melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang benar dan sejalan dengan Sainz, sosok itu tampak suci seperti malaikat. Tetapi setelah ia berbalik menentang makhluk ciptaannya sendiri, malaikat itu memperlihatkan wajah tengkoraknya. Hal ini mencerminkan keadaan batin Victor yang semakin gelap, sekaligus itu menunjukkan bagaimana pandangan Victor terhadap tindakannya sendiri mulai berubah. Malaikat kematian itu juga dapat dilihat sebagai pertanda dari tindakan-tindakan Victor sepanjang film. Sosok tersebut terasa semakin dekat. Setiap kali orang-orang di sekitar Victor mulai mati, penglihatan pertama tentang malaikat berapi muncul setelah kematian ibunya. Penglihatan itu kembali datang ketika Henrik, Elizabeth, dan William tewas di sekelilingnya. Dalam arti tertentu, Victor sendirilah malaikat kematian bagi mereka. Baik dalam versi film dan versi buku, Victor menceritakan kisah hidupnya kepada seorang kapten di wilayah Arktik sebelum mereka ditemukan oleh sang monster. Dalam kedua versi itu pula, makhluk tersebut datang untuk meratapi kematian penciptanya, namun keadaan akhir cerita dan nasib Frank setelahnya memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang membuat versi film terasa memiliki arah emosional yang berbeda dari novelnya. Dalam buku, Frank tidak sempat mencapai Victor sebelum Victor meninggal. Victor juga tidak mati dengan mengakui kesalahan dan penyesalannya. Sebaliknya, ia justru berusaha meyakinkan kapal itu untuk terus bergerak demi mengejar kejayaan, sama seperti ambisi yang dulu pernah membakarnya. Dalam film, Victor tampil jauh lebih rendah hati pada saat-saat terakhirnya. Ia meminta pengampunan kepada makhluk ciptaannya dan akhirnya menerima pengampunan itu sebelum meninggal. Percakapan terakhir Victor dengan ciptaannya juga mendorong makhluk tersebut untuk tetap menerima kehidupan. Hal inilah yang membuat akhir film terasa ambigu karena masa depan Frank dibiarkan terbuka. Ini menjadi perbedaan besar dari novel aslinya. Dalam novel, cerita justru berakhir dengan Frank mengakui bahwa setelah kematian penciptanya, ia akhirnya siap mengakhiri diri. Dengan kata lain, novel menutup kisah itu dengan keputusasaan yang jauh lebih jelas. Salah satu tema besar dari versi film ini adalah ketidakmampuan makhluk tersebut untuk mati. Hal itu merupakan hasil dari eksperimen Victor yang membuat tubuh Frank memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Karena itu, akhir cerita dalam buku terasa jauh lebih muram dan terbuka dalam kesedihan. Sebaliknya, film menutup kisahnya dengan nada yang pahit sekaligus penuh harapan. Makhluk itu tetap menanggung luka besar, tetapi ia juga diberi kemungkinan untuk melanjutkan hidup dan menemukan makna baru bagi masa depannya. Sebagai penutup, film ini adalah tentang sisi mengerikan dalam diri manusia, menunjukkan bahwa kegagalan terbesar manusia seringkali lahir dari pilihan dan kesalahan mereka sendiri. Ego dan ambisi memang bisa membawa manusia menuju pencapaian besar, namun pada saat yang sama, keduanya juga mampu mengubah manusia menjadi monster. Bahkan di luar Victor, tema ini terlihat jelas melalui nasib Leopold dan Henrik.
Leopold adalah ayah Victor, seorang ahli bedah brilian yang bertekad agar putranya mengikuti jejaknya. Hal itu membuatnya memukul Victor selama pelajaran mereka, sebuah sifat yang kemudian diwariskan kepada Victor. Film ini mensejajarkan kegagalan Victor dalam mengajari makhluk ciptaannya dengan perlakuan kasar Leopold terhadap dirinya sendiri, sehingga tercipta hubungan antara sisi terburuk mereka. Henrik adalah pendukung utama Victor yang awalnya memperkenalkan diri sebagai orang yang tertarik pada kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah. Kenyataannya, ia menderita sifilis dan berharap proses itu bisa digunakan untuk memperpanjang hidupnya. Ketika Victor dengan terus terang mengatakan bahwa hal itu tidak akan berhasil, Henrik melampiaskan kemarahannya dengan tindakan yang merusak mesin dan membuat dirinya terbunuh. Sebaliknya, pria buta yang menjadi sahabat Frank adalah sosok yang rendah hati dan baik. Kematiannya setelah serangan serigala digambarkan tenang dan muram, dengan sisi kemanusiaannya tetap terlihat jelas pada saat-saat terakhirnya. Hal ini memberi pengaruh besar pada Frank yang belajar darinya bukan hanya cara membaca dan bicara, tetapi juga bagaimana menjadi manusia. Sepanjang film ini, tindakan gegabah dan penuh amarah dari manusia membuat diri mereka sendiri dan orang lain terbunuh, mulai dari Victor hingga para karakter tanpa nama yang menyerang Frank dan terbunuh dalam tindakan membela diri. Kekerasan dibalas dengan kekerasan oleh dunia secara luas. Dalam film ini, perkembangan emosional yang paling kuat justru lahir dari kebaikan dan empati. Bagaimana menurut kalian? Lanjutan? Segitu saja teman-teman, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!